Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Boyolali sebenarnya termasuk kota bersejarah yang ada berkaitannya dengan seorang wali. Kenapa dinamakan Boyolali? Karena waktu itu Ki Ageng Pandanaran itu dari Semarang mendapatkan wasiat atau perintah dari Kanjeng Sunan Kalijogo untuk berjalan ke arah selatan. Dalam wasiat yang lain, beliau Ki Pandanaran ini juga dilarang oleh Kanjeng Sunan Kalijogo untuk membawa harta benda yang berharga. Karena Ki Pandanaran ini, Kiai Pandanaran ini adalah seorang yang kaya raya, yang konon waktu itu adalah tamak harta. Jadi untuk memberi pelajaran, beliau Kanjeng Sunan Kali menyuruhnya tirakat, istilahnya menuju ke suatu tempat, jadi ke arah selatan. Ketika tiba di kota Salatiga, itu beliau dibegal oleh dua orang perampok, konon ada yang mengatakan 3. Jadi kenapa dalam perjalanan beliau ini mendapatkan rintangan-rintangan? Karena ya konon ini beliau tidak begitu mengindahkan perintah dari Kanjeng Sunan Kalijogo, yaitu dalam perjalanannya itu beliau membawa sebuah tongkat dan di dalamnya diisi emas inten Rajabrono dengan harapan untuk sangu dalam tirakatnya itu. Wallahu alam, sehingga beliau merasa bersalah sampai 3 kali, makanya dinamakanlah kota yang ketika beliau ini lewat dan teringat, itulah sekarang namanya kota Salatiga. Kemudian berjalan lagi beliau ini ke arah timur. Nah, ke arah timur bisa dikatakan ya arah ke selatan timur. Beliau lupa bahwa dia dalam perjalanannya ini membawa seorang istri, karena tadi dirampok, terus entah bagaimana ceritanya dia melupakan istrinya, tertinggal di belakang. Sampailah di kota yang sekarang ini namanya Boyolali, karena waktu itu di tempat inilah beliau teringat kalau istrinya ada tertinggal di belakang sana. Boyolali maksudnya, aduh saya lupa. Lupanya di sini konon dalam cerita ini meninggalkan seorang istri yang tercecer di belakang. Kota Boyolali sekarang ini mirip-mirip dengan Kabupaten Wonogiri waktu itu. Jadi para muhibin dari penggemar-penggemar para habaib, khususnya kalau bersolawatan, pengajian, dan seterusnya, itu juga selama ini menganggap bahwa Habib-habib ini juga turunannya Nabi. Jadi mereka begitu tawadhu, begitu takut kalau melanggar perintah Habib ini hidupnya menjadi keserakat atau tidak bermanfaat atau bahkan bisa kualat. Nah, situasi seperti ini di kota Boyolali ini mirip-mirip dengan Kabupaten Wonogiri. Jadi orang-orang resah, orang-orang Islam tradisional khususnya ini, alo Nahdien, alo NU, santri-santri, ketika berita-berita bahwa mengatakan Habib-habib ini adalah bukan cucu dari Nabi kita Muhammad SAW, timbullah keraguan dalam mereka-mereka ini. Apa benar berita ini? Apa benar berita ini? Kalau benar, terus bagaimana? Nah, inilah pertentangan batin yang selama ini juga banyak dirasakan oleh muhibin-muhibin. Tapi alhamdulillah banyak sekarang muhibin-muhibin di Wonogiri itu sudah pada tobat dan menjauhi sedikit demi sedikit oknum-oknum Habib yang mengataskan duriah Nabi. Kota Boyolali yang bisa dijuluki kota sejuta sapi karena di sini kota ini penghasil
dari sapi-sapi yang bagus dan daging-daging yang dimanfaatkan dari binatang ini juga susunya. Inilah Boyolali, kota yang istimewa, boleh dikata kota sejuta sapi. Di balik itu, tapi masyarakatnya ya seperti daerah lain, dalam polemik nasab ini ingin kejelasan seperti apa sebenarnya. Nah, sebenarnya oknum-oknum Habib ini benar nggak sih duriannya Nabi? Jadi jangan sampai nanti keterusan-keterusan yang akan menimbulkan dalam pikiran ini terdoktrin sampai entah kapan tidak ada selesainya. Tapi kita juga nggak bisa bohong karena kota Boyolali ini bersebelahan dengan kota Kartosuro, Surakarta, bisa disebut ya Solo Raya, karena di Solo ini banyak berdomisili para Habib-Habib yang setiap tahunnya sering mengadakan haul dan itu selalu rame. Jadi tidak bisa pungkiri kalau Boyolali juga kena imbas dari pengaruh-pengaruh para Habib-Habib keturunan imigran Yaman ini. Jadi mari kita lihat dulu pertemuan antara Kiai Mubarok dari PCNU Wonogiri dengan Kiai Haji Iqbal dari kota Boyolali. Kita perhatikan bagaimana beliau-beliau ini dalam mensikapi polemik nasab. Diskusi ataupun seminar terkait masalah bedah tesis Kiai Iman, di mana kegiatan ini diselenggarakan oleh jaringan Kiai Santri dan Guru Ngaji Boyolali. Dan pada kesempatan ini hadir juga saya sedang bersama dengan Ketua Panitia penyelenggara yaitu Kiai Iqbal. Gimana Kiai? Selamat siang Kiai Iqbal. Selamat siang. Bagaimana terselenggaranya kegiatan ini dalam rangka bagaimana ya? Jadi kegiatan ini dilatar belakangi oleh keresahan kami, yang mana pada kesempatan kami ini ketika kita melihat di media sosial itu ngentikan yang katanya Durian Rasul itu kok jauh dari harapan, dari akhlak, sehingga ya paling tidak kita memberikan second opini kepada masyarakat. Setelah kita berikan nanti terserah pilihan masyarakat. Yang kemarin itu kan bahwa satu-satunya opini bahwa Habib itu adalah Durian Rasul, maka pada kesempatan kali ini kita mencoba memberikan second opini. Setelah ada pembanding, nanti penilaian bisa biar dinilai oleh masyarakat itu sendiri, karena kita juga tidak boleh melarang atau apa, tapi paling tidak setelah kita berikan wawasan dari pakar yang memang membidangi di bidang itu, maka bisa dipertanggungjawabkan. Insya Allah ya seperti apapun nanti masyarakat akan bisa menilai mana yang hak, mana yang tidak hak. Ternyata sama juga ya apa yang dirasakan oleh warga, khususnya warga NU di Wonogiri, ternyata juga dirasakan di Boyolali. Dan mudah-mudahan tentunya pada hari ini nanti akan dapat satu pencerahan dari narasumber yang tentunya kompeten sekali, yaitu Kiai Iman Usman Al-Batani pada siang hari ini. Dan mudah-mudahan sukses ya Kiai acara hari ini. Yuk kita ikuti acara selanjutnya pada siang hari ini. Ternyata di Boyolali juga sama merasakan dengan apa yang kita rasakan, bahwa selama ini dengan fenomena munculnya oknum-oknum habaib di Indonesia, khususnya di daerah kita masing-masing, banyak sekali meresahkan kaitannya dengan nasab, karena mengaku bahwa dirinya adalah yang mempunyai derajat yang tinggi, bukan orang pribumi derajatnya rendah, kaum sudra. Iya, kaum sudra katanya. Mudah-mudahan dengan pencerahan ini Boyolali akan semakin terserahkan dengan apa yang disampaikan nanti oleh Kiai Iman Usman Al-Batani. Yuk kita ikuti bersama-sama kegiatan pada siang hari ini. Itulah tadi pertemuan antara Kiai Mubarok
dari PCNU Wonogiri dengan Kiai Haji Iqbal dari jaringan Kiai Santri se-Boyolali. Kata beliau, Kiai jadi akan memberikan dua opsi. Yang pertama tadi, karena kita selama ini di Boyolali itu meyakini bahwa Habib ini adalah zirah Nabi. Kemudian setelah ada polemik dan kabar yang begitu besar di media massa, kemudian masyarakat pada goyah. Jadi diberikan dua opsi, terserah pilihannya masing-masing. Itu katanya kurang lebih seperti itu. Jadi bagaimana nanti masyarakat akan memilih. Jadi beliau ini mendatangkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke Boyolali. Dalam video selanjutnya, tapi tidak saya tampilkan di sini, itu Kiai Imad Al-Bantani memberikan ceramah-ceramah pengetahuan-pengetahuan selama ini dari buku-buku nasab yang beliau pelajari, disampaikan kepada masyarakat Boyolali. Dengan demikian, terserah masyarakat Boyolali setelah mendengar pengajian dari Kiai Imaduddin Al-Bantani itu akan memilih siapa. Apakah tetap berkeyakinan bahwa oknum Habib-Habib ini diyakini cucunya Nabi, ataukah seperti bola besar kabar yang selama ini berembus yang meyakini oknum Habib ini adalah bukan cucu Nabi. Bahkan sejarahnya kita sudah tahu kalau imigran-imigran zaman ini dulunya dibawa ke sini oleh Belanda dalam membantu penjajahan. Itulah tadi kurang lebih sekelumit dari kabar kota sejuta sapi Boyolali. Kota yang sejuk, kota yang bagus, kota yang indah. Tapi di kota ini karena berdekatan dengan Solo Raya, kemungkinan itu ada imbas dari pengaruh-pengaruh oknum-oknum Habib yang selama ini kalau kita dengar dalam ceramah-ceramah di video-video itu selalu tidak lupa dengan doktrin-doktrin justru yang membuat masyarakat itu tetap bodoh dalam pengetahuan agama. Sedikit-sedikit kualat, sedikit-sedikit masuk neraka, dan yang paling inti dalam pengaruh pengajian oknum-oknum Habib ini selalu menanamkan supaya hormat kepada Habib, supaya cinta kepada Habib, bahkan mengatakan bahwa Habib yang bodoh, satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.